Kawasan hutan Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, mulai banyak mengundang perhatian para peneliti. Kali ini, peneliti datang dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP Sangiran. Mereka sedang melakukan penelitian atau kajian pengembangan potensi cagar budaya situs Tritik yang berlokasi di bawah kaki Gunung Pandan. Berikut adalah penelusuran Nganjuk TV di kawasan hutan Tritik bersama tim penelitian atau kajian pengembangan potensi cagar budaya situs Tritik dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP Sangiran. Kawasan hutan Tritik berada di bawah Gunung Pandan, menyambung dengan Kendeng Lor atau Kendeng Utara. Di kawasan hutan Tritik ini menyimpan banyak penemuan kuno, mulai dari era prasejarah atau purba, Mataram klasik hingga kolonial Belanda. Ada di kawasan hutan Tritik, masuk wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini Nganjuk TV bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk dan para arkeolog dari BSNP Sangiran, Jawa Tengah. Kegiatan hari ini adalah untuk melakukan ekskavasi penyelamatan dan penelitian terkait dengan situs-situs purba, penemuan fosil di kawasan hutan Tritik ini. Nanti kami akan melihat dari dekat seperti apa kegiatan ekskavasi penyelamatan yang dilakukan oleh para arkeolog. Di belakang kami ini tampak para arkeolog sedang melakukan penelitian, di mana di kawasan ini, di titik ini dulu pernah ditemukan beberapa fosil yang sekarang sudah disimpan di Museum Anjuk Ladang Nganjuk. Seperti apa kegiatan ekskavasi penyelamatan dan penelitian di kawasan hutan Tritik ini? Ikuti terus perjalanan Nganjuk TV kali ini. Pertama, kegiatan penelitian berupa proses ekskavasi penggalian tanah. Hari pertama diperoleh kedalaman sekitar 20 cm dari permukaan. Oke, terima kasih kegiatan pada hari ini karena kita baru hari kedua ya dari rangkaian kegiatan kita selama 12 hari. Selama 12 hari kita efektif 10 hari di lapangan dan ini merupakan hari kedua. Hari kedua tadi kita mulai dari sekitar jam 9 hingga sebelum sholat Jumat itu melakukan pembuatan atau penyusunan dari rangkaian kotak ekskavasi yang namanya layout untuk layout, dan sampai hari ini tadi dimulai penggalian atau ekskavasi. Setelah sholat Jumat itu kita memperoleh sekitar 20 cm dari permukaan, dan itu lapisan batuan yang dikupas baru kalau teman-teman di sini bilang tanah putih, tetapi secara akademik itu dinampakkan sebagai lapisan tuf. Di atas lapisan tuf itu kita memperoleh lapisan sedimen yang merupakan lapukan atau lapisan tanah atau topsoil atau tanah yang ada di permukaan. Itu merupakan tanah olahan dari warga penggarap lahan. Kita mengambil sampel ya, intinya kita memperoleh gambaran bahwa di sini kan puncak bukit, Mas. Jadi puncak bukit itu yang kita menemukan ada pecahan fosil di sekitar lereng. Artinya dia tidak akan mungkin berasal dari daerah lain. Pasti dari daerah dari atas atau dari sisi lereng itu yang pada waktu hujan terkena longsor, kemudian tidak sampai jatuh ke bawah sehingga kita temukan. Nah, untuk mengetahui bahwa di daerah ini memiliki kandungan temuan fosil, sehingga kita perlu melakukan ekskavasi arkeologi. Di sini kita melakukan ekskavasi tidak seperti menggali secara serampangan atau menggali sumur atau menggali apa. Kita memiliki aturan yang baku, Mas. Jadi untuk
penggalian itu kita melakukan penggalian itu didalamkan 10 cm, kita rekam apa ada yang ada dalam ketebalan 10 cm itu pada setiap tingkat yang kita ekskavasi. Kegiatan kajian selanjutnya berupa survei untuk mendukung kegiatan ekskavasi yang lebih luas. Sedikitnya ada 11 temuan diperoleh berupa potongan fosil, diantaranya berupa potongan tulang binatang, gigi, dan gading gajah. Berdasarkan sebaran fosil yang berhasil ditemukan, sementara peneliti menyimpulkan bahwa sebaran fosil sesuai arah arus purba, di mana arus air sungai mengalir ke arah timur laut pada zaman Pleistosin dulu. Untuk mendukung kegiatan ekskavasi dengan skala yang lebih luas, itu kita tadi di peta sekitar kota ekskavasi, itu kita memperoleh sekitar 11 temuan. Dari 11 temuan itu kita baru memperoleh 1 temuan yang dia masih in situ. Artinya in situ itu masih menempel pada lapisan tempat dia diendapkan. Itu di atas atau pada batas lapisan yang di bawah itu adalah lapisan lempung tufan. Nah, dia di atasnya itu dan berimpit atau bersinggungan atau kontak dengan lapisan pasir vulkanik yang di situ ada struktur yang paling jelas yaitu silangsiur yang menunjukkan bahwa silangsiur itu merupakan produk dari proses aliran sungai pada waktu itu. Nah, untuk sementara kami berhasil mengukur untuk arah arus purba atau arah di mana sungai itu mengalir pada zaman dulu ya, waktu Pleistosen itu mengarah ke arah timur laut. Timur laut dari pengendapan pada waktu dulu. Dilihat dari stratifikasi tanahnya, peneliti menemukan tanah yang masih asli yaitu berupa lapisan pasir vulkanik. Bila ditinjau dari usia, lapisan tanah tersebut masuk dalam lapisan formasi Kabuh berumur sekitar 900.000 tahun hingga 250.000 tahun yang lalu. Kalau masalah usia, ini kita perkirakan termasuk dalam lapisan formasi Kabuh, di mana formasi Kabuh itu kalau kita sejajarkan dengan Sangiran itu berusia antara 900.000 hingga sekitar 250.000 tahun yang lalu. Sementara itu terus kemudian dari beberapa temuan survei tadi ada tulang, ada gigi juga, terus kemudian ada gading juga yang kita temukan. Namun untuk jenis-jenisnya baru kita akan analisis nanti untuk faunanya dari jenis apa itu kita melakukan analisis yang namanya analisis anatomi fauna. Peneliti Sangiran juga memperkirakan bahwa situs Tritik dulunya adalah laut, karena pernah ditemukan singkapan terumbu karang. Terumbu karang sendiri merupakan karakteristik dari kehidupan laut. Kalau wilayah Tritik kita katakan laut, dari data yang ada, meskipun saya belum sampai survei di daerah sebelah utara ya, kalau sana utara, itu saya dapat informasi bahwa di daerah sebelah utara atau belakang saya itu ada singkapan atau batuan yang itu seperti batuan terumbu karang. Nah, terumbu karang itu kalau di daratan nggak akan pernah terbentuk, Pak. Jadi terumbu karang itu pasti dia terbentuk pada lingkungan laut. Sekarang kita menganalogikan bahwa di lautan itu terumbu karang cukup berkembang dengan bagus. Nah, sekarang ada di darat berarti waktu itu memang kehidupan laut di daerah sini. Terus kemudian karena proses geologi dia terangkat mengiring ke arah selatan. Terus kemudian karena proses eksogenik di atasnya itu mengalami erosi sehingga lapisan yang menutupi terumbu karang itu saat ini tersingkap dan kemudian karena dia semakin terangkat ke atas karena proses endogenik itu tadi dia mengalami rekahan-rekahan, kemudian di rekahan itu kan dia tergelincir atau longsor karena proses biasa seperti kemiringan lahan gitu kan. Sedangkan hingga tahun 2019 lalu, sedikitnya sudah ada 74 spesimen jenis fosil, baik berupa jenis binatang laut maupun darat. Kalau fosil yang ditemukan itu kita waktu 2019 itu sekitar 74 ya Pak, 74 spesimen kita identifikasi. Kalau jenisnya itu ada banyak
Tapi yang jelas untuk familinya itu ada Bovidae, ada Cervidae, genusnya ya, Bovidae, Cervidae, terus kemudian ada apa itu namanya, gajah Lepanthidae, itu ada Stegodon, juga ada lepas, terus kemudian ada testu atau kura-kura, terus kemudian selain itu binatang-binatang laut tentunya. Nah dari Bovidae itu sendiri menuju ke spesiesnya itu sekitar ada 3 spesies. Yang pertama yaitu Bupalus paleocarapo atau kerbau purba, yang kedua Bipos atau banteng, Bipos paleosondaiacus, dan kemungkinan dari fauna yang ada itu mengarah pada satu jenis yaitu Ephiloptobos, tapi ini masih kita teliti apakah betul itu Ephiloptobos, karena memang ini khusus. Ephiloptobos ini memiliki apa ya, lingkungan untuk dia hidup itu memang spesial. Jadi memang ini apakah betul Ephiloptobos, kalau memang itu betul Ephiloptobos merupakan data baru bagi kami, Pak. Seperti itu. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.